Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan halalan tayyiban birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang amma ba'dunya enggak usah, karena itu bagiannya penceramah. Jadi ngikut sih boleh ngikut, tapi kalau bukan haknya ya jangan. Itu korupsi. Bukan korupsi, itu mengambil hak orang. Itu haknya ustaz. Apa saja melu-melu saja. Dikira sudah paham bahwa amma ba'du itu adalah punya bapak, punya ustaz. Maksudnya hak. Punya, kalau mendengar punya bapak, punya itu sudah sensitif itu. Di kampus itu ada sendal besar. Maksudnya di kantor bapak itu ada sendal besar. Bapak kan kecil kakinya ini kan. Ini punya siapa? Besar sekali dia bilang. Kok ditaruh di meja bapak? Itu bukan punya bapak memang. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah sehat walafiat. Dan tadi bukan menyempurnakan rukun iman atau rukun Islam sebetulnya, menyempurnakan acara kegiatan 17-an ya, yaitu dengan cara tadi membagikan hadiah. Lombanya sudah kapan itu? Minggu lalu. Rabu masih Rabu kemarin ya, alhamdulillah tidak Rabu tahun lalu. Sebab kalau punya tanggungan, punya utang, itu sebaiknya segera ditunaikan. Apalagi kalau tanggungan utangnya itu utang sholat. Pernah utang sholat enggak? Banyak Bapak. Di antara yang harus segera dibayarkan, ditunaikan adalah pertama utang sholat, kedua utang puasa. Punya utang puasa? Punya juga. Yang ketiga adalah utang materi. Punya utang juga materi uangnya? Lengkap ya. Ya. 3 hal tadi yang harus segera ditunaikan atau dibayarkan. Ibu ya? Iya.
Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan ketika ada seorang jenazah sebelum disolatkan ditanya terlebih dahulu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alahu dainun, apakah jenazah mayit ini punya utang? Dijawab, iya masih punya utang, tunaikan dulu. Itu artinya syarat untuk disolatkan saja harus sudah lunas. Jadi mohon maaf ya ibu-ibu ya, kalau barangkali lah masih punya yang tiga itu tadi, baik mulai dari hutang apa itu tadi? Puasa, sholat, puasa, kemudian materi, monggo ditunaikan dulu dan mudah-mudahan nanti dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikannya. Tidak apa-apa kalau punya utang itu bukan sesuatu yang nista, bukan sesuatu yang hina. Kalau karena kondisi umpamanya masih punya utang ke agent dan seterusnya, tapi itu adalah bagian yang harus ditunaikan. Yang penting kita berupaya, mudah-mudahan semuanya bisa terselesaikan. Maka setidaknya doa, Allahumma la tada'li dhanban illa ghafartah wa la jainan illa qadaitaha wa yassartaha. Ya Allah, jangan sampai ada dosa yang tidak Kau ampuni, dan jangan sampai ada utang yang tidak Engkau mudahkan untuk membayarnya serta aku bisa membayarnya. Baca. Ini doa yang paling populer bagi kalangan yang punya utang. Tidak apa-apa doa, ya Bu? Tidak apa-apa. Kemarin saya baru ada jemaah lakul Senin Bapak ya, atau Selasa, baru berapa bulan, 2 bulan atau 3 bulan ya harus tetap pulang ini. Sementara katanya apa? Masih harus membayar katanya ya. Terus membayar pengiriman ke mana itu, ke agent gitu. Jadi masih punya banyak tanggungan ya. Akhirnya Bapak kasih tahu memang hal seperti itu bisa saja terjadi, tetapi tugas kita adalah berdoa. Mudah-mudahan dengan doa itu bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berkecil hati, yang penting tugas kita adalah usaha. Nih Bu. Nah, ini kalau tadi pelaksanaan lombanya minggu lalu sampai pegel raya Rabu lalu, tapi kemudian di jamak takhir, di jamak takhir untuk pemberian hadiahnya. Tidak apa-apa, alhamdulillah sudah bisa menunaikan segala rangkaian perlombaan melaksanakan ataupun merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-70. Mudah-mudahan Indonesia semakin adil, makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kalian semuanya, ibu-ibu semuanya semakin sejahtera dengan bekerja di Hong Kong, dan insyaallah bukan berarti tidak boleh pulang, justru tidak apa-apa, bersyukur. Bekerja di mana saja, nikmati dan bahagiakan dirimu. Iya, betul. Dan bersyukur. Justru jangan merasa minder. Jangan pernah merasa minder. Bekerja di luar negeri itu justru bangga. Salah satu kebanggaan Bapak itu ya kalau bisa ceramah di sini. Ceramahnya ke luar negeri. Naik pesawat terbang ya. Kalau di kampung saja paling jalan kaki. Jamaahnya itu, mohon maaf, jamaahnya itu udah pakai ini semuanya, sikat giginya yang merah-merah itu. Kalau di sini kan nggak ada satupun yang merah-merah itu. Baca salawatnya juga Allahumma sholli. Jadi bangga ya, apalagi ibu-ibu di sini sudah berapa tahun Bu Puji? 24 sedikit Pak. Dari tanya itu masa mesen. Justru mestinya bangga. Alhamdulillah Pak, saya di Hong Kong sudah 20 tahun. Kenapa harus bangga? Karena
banyak orang yang ingin bekerja ke Hong Kong, tetapi tidak semuanya Bisa. gitu. Jadi mesti bangga dengan diri sendiri. Jangan bangga dengan orang lain. Dalam pepatah dikatakan, laisal fata man yaqulu kana abi, walakinnal fata man yaqulu ha anada. Apa Bu? Lupa, Pak. Apa Bu? Nah, ini baru mendengar. Iya. Laisal fata, apanya? Sering mendengar. Oh di TikTok. Oh sama sampai generasi TikTok kalau begitu. Sekarang itu, tidak apa-apa. Karena ilmu pengetahuan sekarang boleh atau bisa diakses dari apapun. Itu hanya sebuah alat. Nah, kalau di TikTok biasanya sambil apa itu? Ya, sambil apa biasanya kalau di TikTok itu? Bapak kurang tahu begitu. Sambil joget gitu ya. Oh di TikTok itu. Wah kalau gitu nanti Bapak mau membuka channel TikTok aja. Dimasukkan ke TikTok gitu ya. Iya. Tadi apa Bu? Tadi apa? Jangan TikTok, jangan ini yang dikatnya malah TikToknya. Laisal fata man yaqulu kana abi, walakinnal fata man yaqulu ha anada. Seorang pemuda, seorang generasi, seorang umat Islam yang baik adalah bukan yang membanggakan orang tuanya, tetapi seorang pemuda yang hebat, seorang ibu yang baik adalah yang membanggakan tentang dirinya sendiri. Tetapi jangan sampai bangga diri sehingga lupa diri. Ya, jabul mar'i binafsi. Maksudnya bangga dengan diri sendiri adalah bersyukur dengan keadaan, puas dengan yang dihadapi. Nggih, Bu? Alhamdulillah kemerdekaan sudah dilaksanakan dengan baik. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan ini yang ingin disampaikan atau yang akan disampaikan adalah tentang 3 keinginan orang beriman. Apa? 3 keinginan orang beriman. Sebelum membahas tentang hal itu, Bapak ingin menyimak, ingin mendengar terlebih dahulu keinginan masing-masing para jamaah. Jika berkenan disebutkan 3 keinginannya dan yang mendengarkannya mengamini, mengucapkan amin. Apa artinya amin, Bu? Allahumma amin artinya adalah ya Allah kabulkanlah doa. Ya, jadi jangan hanya sekedar amin, tetapi satu harus tahu artinya bahwa amin adalah ya Allah kabulkanlah doa. Sehingga ketika ibu sholat berjamaah baik di masjid maupun di rumah beserta suaminya. Punya suami kan, Bu? Suka sholat berjamaah kan? Tidak. Oh, di sini tidak. Ya nanti pulang ke Indonesia sholat berjamaah. Ya. Kalau umpamanya Pak Ustadz, suami saya tidak bisa mengimami, ke masjid sholat. Sampean sholat ke masjid, boleh? Boleh. Tidak apa-apa. Wanita boleh. Boleh ya, bukan wajib. Berbeda dengan laki-laki. Ada yang mengatakan seorang laki-laki wajib sholat fardunya berjamaah di masjid. Makanya nanti kalau sholat berjamaah jangan diam saja. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan langsung amin. Sebaiknya, tetapi baca dulu apa? Rabbil firli wali walidayya, baru amin. Kapan membacanya? Dalam hati. Enggak usah kenceng-kenceng.
imamnya waladhdallin rabbil firli wa liwalidayya amin. Jangan begitu ya. Nah, rabbil firli wa liwalidayya-nya di mana? Terlebih lagi kalau ibu sholat berjamaah subuh. Kenapa? Karena yang mengaminkan, yang memohonkan kabulkanlah doa hambaku itu bukan hanya para jamaah, tetapi malaikat. Sholat yang diaminkan, yang dimintakan dikabulkan doanya langsung oleh malaikat hanya sholat subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Quran al-Fajr itu artinya adalah sholat subuh. Sholat subuh berjamaah. Sesungguhnya sholat subuh berjamaah diaminkan, masyhud. Masyhuda itu disaksikan. Nah, kalau malaikat bukan hanya sekedar menyaksikan, tetapi mengaminkan para jamaah, para makmum yang sholat berjamaah subuh. Nggih, Bu? Di mana ibu sholat subuhnya di mana? Di rumah. Di rumah sama? Sendiri. Malaikat ya, nggak apa-apa, mudah-mudahan tetap diaminkan. Nggak apa-apa, walaupun ibu-ibu sekarang sholatnya sendiri di rumah majikan masing-masing, tetapi mudah-mudahan selalu diaminkan oleh para malaikat. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Nah, kita mari mendengarkan, bagi yang tidak keberatan menyampaikan, dan yang lainnya mengaminkan. Nggih, Bu? Nah, apakah nanti sama atau tidak sama dengan tiga keinginan orang yang beriman? Itu tidak perlu dipersoalkan. Ini hanya sebuah tema. Nggih, Bu? Nah, ya, baik ya. Coba siapa dulu yang mau mengawali, dari kiri atau kanan Bapak? Dari kiri atau kanan, tidak apa-apa sebetulnya. Ya, menyampaikan keinginan justru kalau Bapak ini diminta justru senang. Kenapa? Karena nanti mau didoakan oleh orang banyak. Mudah-mudahan tercapai keinginannya. Ya, silakan. Silakan. Bapak sama mic-nya ini Mbak. Nanti yang lainnya menyimak, tapi jangan hanya kemudian menyimak, jangan kemudian apalagi mohon maaf nyinyir. Tahu nyinyir? Tahu nyinyir enggak? Hah? Tidak tahu? Tidak respon atau maaf mungkin malah sinis. Opo sampean. Masa mau sampean kerja di Hongkong saja pengen punya sawah 1000 hektar. Nah, jangan seperti itu. Justru kewajiban kita adalah apa? Saling mendoakan sesama muslim. Hakul muslimi 'alal muslimi situn. Ada 6 hak. Salah satunya adalah kalau diajak, diundang supaya mendoakan. Ada kewajiban. Hak setiap orang Islam adalah memperoleh doa dari saudaranya. Nggih, Bu? Ya, kalau ada yang sakit, doakan supaya apa? Sehat. Ada yang punya utang, doakan supaya bisa cepat membayar. Ada yang kena musibah, doakan supaya sabar. Ada yang sudah kaya, doakan supaya apa? Dermawan. Nah, gitu ya. Nggih, Bu? Baik. Kita mulai dari sini dulu, silakan. Ya. Yang lain-lainnya menyimak, mengaminkan, ya. Saya ingin sehat, panjang yang bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Ingin berangkat ke tanah suci bersama keluarga. Amin. Ingin menikah dengan suami yang soleh. Amin. Ini kenapa kok yang dari yang pertama keduanya masih adem-adem, tapi begitu yang ketiga disebut tuh tuh kan, kalau aminnya sedikit lambat dapatnya gitu. Nah, ini makanya didoakan. Coba ulangi sekali lagi. Yang dari pertama, Ingin sehat. amin. Umur yang bermanfaat buat umat. Amin.
Amin. Ingin pergi ke tanah suci bersama ibu dan keluarga. Amin. Ingin menikah dengan suami yang soleh. Amin. Kabul ya Rab, kabul. Amin. 5 tadi ya. Gak apa-apa. Memang manusia itu punya banyak kemauan. Salah satu sifat manusia yang melekat loh. Melekat itu artinya setiap individu manusia punya keinginan. Jangankan yang sudah mati, apalagi yang masih hidup. Ustaz, apa yang sudah mati punya keinginan? Punya. Yang sudah di alam kubur saja punya keinginan. Ingin kembali ke Apa keinginannya? Farji'na na'mal salihan. Quran. Ya Allah, kembalikanlah aku. Aku ingin kembali ke dunia karena dulu belum beramal soleh. Jadi kalau orang hidup tidak punya keinginan, itu lebih buruk daripada orang yang sudah mati. Nggih, Bu? Sampai murid? Hidup? Punya keinginan? punya. Nah. Punya pedoman hidup? Punya. Punya pegangan hidup? Punya pegangan hidup? Punya yang dipegang hidup? Ayah, saya Nah, punya pegangan hidup, punya yang dipegang hidup ayam. Jadi harus punya keinginan, punya kemauan. Tetapi ingat, kemauan manusia banyak, kemampuan terbatas. Ini harus dijadikan standar tolok ukurnya itu, bahwa kemampuan kita terbatas. Yang kemampuannya tak terbatas hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Muridan, Allahu muridan, Allahu juridan lakum mukhalafatul kawadisi iyamu binafsi wahdaniyah kudrati ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayat sami'an basiran mutakalliman. Allahu murid, punya sifat berkehendak. Jadi ketika kita memiliki kemauan yang banyak, lebih ingatlah bahwa Allah lah yang berkehendak. Mudah-mudahan segala kemauan kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, 5 tadi yang sudah kita katakan. Wajar, itu manusiawi. Mudah-mudahan terkabul, ataupun salah satunya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah suudzon kepada Allah, Ibu. Kata kuncinya jangan pernah Ustaz, ini saya ini sudah 40 tahun, 45 tahun belum punya jodoh-jodoh juga. Kalau sering mengatakan seperti itu termasuk kategori suudzon kepada Allah. Tugas kita bukan suudzon, tetapi tugas kita adalah berdoa, meminta kepada Allah. Monggo dilanjutkan Bu Haji. Ya Allah, berilah saya umur yang panjang, barokah, dan sisa umur yang bermanfaat bagi sesama. Ya Allah, berilah saya, ya Allah, kabulkanlah keinginan saya untuk memiliki keuangan yang bisa mengumpulkan seluruh orang-orang Indonesia
yang beragama Islam di Hong Kong ini. Ya Allah, berilah saya sumbangan untuk jenazah yang ketiga yang kemarin katanya dikasih tapi nggak jadi dikasih dan diubur-uburkan. Jadi terimalah doa saya ya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Haji. Monggo selanjutnya Bu Haji Neneng. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Amin. ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa suamiku, anak keturunanku ya Allah. Amin. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami yang soleh-soleha, yang taat kepadamu dan menjauhi laranganmu, serta menjadi ahli infak sedekah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami pencinta Al-Quran ya Allah, bisa mentafakuri dan mentadaburinya dalam kehidupan sehari-harinya. Ya Allah, terimalah ya Allah, aku ingin sekali mempunyai suami ya Allah, anak keturunan yang bisa membaca dan bisa menjadi ya Allah iman, ya Allah sholat, dengarkanlah ya Allah, ku rindu punya iman sholat di rumah ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Amin. Ya Rabbal Alamin. Monggo Bu lanjutkan ya. Ya Allah, berikanlah umur yang panjang untuk saya, yang berkah barokah, yang berguna untuk semua. Ya Allah, kabulkanlah doa hamba agar bisa segera hadir ke Baitullah bersama keluarga saya, juga bersama jamaah-jamaah saya. Ya Allah, yang ketiga, mudahkanlah segala urusan hamba, mudahkanlah semua juga urusan teman-teman hamba semuanya, juga keluarga hamba beserta rezeki yang berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kepingin semoga saya selalu diberi kekuatan iman dan Islam. Semoga saya diberi keturunan keluarga yang soleh dan soleha. Semoga Allah telah mengampuni segala dosa orang tua saya yang sudah almarhumah, dan semoga Allah memberi rezeki yang halal, barokah, thayyibah untuk menyelamatkan saya dan semua anak cucu saya selamat dunia akhirat. Dan semoga Allah semoga Allah seandainya saya kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kabulkanlah doa hamba ya Allah. Jadikanlah kami manusia yang berguna ya Allah. Berilah kami kesehatan, panjang umur, sehat walafiat, dan sembuhkanlah kedua orang tua kami yang saat ini sedang sakit ya Allah. Dan jadikanlah keluarga kami telah jadi keluarga yang baik ya Allah, yang bisa membawa mengkesudamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, berilah hamba ini iman Islam, dan semoga semakin istiqomah dalam menjalankan keimanan ini. Semoga kami panjang umur untuk keluarga, guru-guru serta teman-teman, selamat dunia dan akhirat, serta semoga orang tua, saudara-saudara yang belum mendapatkan hidayah agamamu, semoga segera mendapatkan hidayah, bisa mengikuti ajaran agama Islam yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah,
kuatkanlah imanku, iman ibu bapakku, suamiku, dan anak-anakku. Ya Allah, jadikanlah anak-anak menjadi anak yang soleh. Ya Allah, jadikanlah diriku sebagai orang yang selalu bersyukur akan semua ketetapan-Mu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba dan beri hamba kesehatan lahir dan batin, umur yang berkah dan barokah. Bimbing hamba tetap istiqomah dan jaga Islam iman hamba ya Allah. Dan beri hamba kesempatan kemudahan pergi ke Baitullah bersama keluarga ya Allah. Dan melancarkan urusan dunia dan akhiratku ya Allah. Dan menghadap dengan husnul khotimah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah dosa hamba dan dosa kedua orang tua hamba ya Allah. Ya Allah, berilah anak hamba menjadi anak soleh, rumah yang saya kasih. Ya Allah, semoga hamba meraih rezeki ini untuk membantu keluarga, untuk rezeki yang berkah. Kita bisa mengamalkan sedekah yang berkah ya Allah. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa keluarga hamba. Berilah hidayah untuk yang adik-adik hamba yang berilah keluarga adik-adik hamba menjadi sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, semoga keluarga hamba menjadi sakinah mawaddah warahmah sampai akhir hayat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba, kedua hamba, anak hamba. Dan ya Allah, semoga saja keturunan hamba, anak cucu hamba menjadi anak soleh, solehah. Dan ya Allah, semoga saya dan keluarga untuk bisa membawa pergi ke Baitullah. Dan ya Allah, semoga kita menjalankan iman dan Islam bisa istiqomah sampai akhir hayat. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ampunilah segala dosa-dosa hamba, dosa kedua orang tua hamba, dosa anak hamba dan keluarga hamba ya Allah. Bahkan yang aman dan bisa dalam diri kami, selalu jaga keselamatan dan kesehatan kami. Mudahkan segala hidup dan kehidupan untuk kami dan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, berikanlah hamba kemudahan dan kelapangan untuk bisa berkumpul dengan keluarga hamba dan bisa menjaga ibu dan anak hamba ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah hamba kemudahan untuk bisa memiliki usaha sendiri sekiranya nanti hamba kembali ke Indonesia ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan, ampunilah dosa-dosaku, juga dosa kedua orang tuaku, dosa anak dan suamiku, dosa-dosa sahabat-sahabat dan teman-temanku, dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat. Berikanlah hamba umur yang barokah, dimana bisa membantu sesama. Mudahkanlah untuk keluarga kami untuk berangkat ke tanah suci ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman-Rahim, ampunilah dosa hamba, keluarga hamba, orang tua hamba, saudara-saudara hamba. Amin. Berilah hamba kami sekeluarga kesehatan, kelancaran rezeki, juga urusan dunia maupun akhirat. Semoga diberi keturunan
mendapatkan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, semoga menjaga umur hamba jasmani dan rohani. Ya Allah, semoga bisa membawa keluargaku umroh. Dan semoga ya Allah mendapat jodoh yang soleh dan bertanggung jawab. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami dan dosa kedua orang tua kami dan sahabat-sahabat kami, kaum muslimin muslimat dan muslimin dan mukminat di seluruh dunia, dan berilah saya dengan umur yang panjang, bisa mencari rezeki di Hongkong dengan hasil yang banyak, halalan thayyibah, bisa berbagi kepada yang membutuhkan, dan mudah-mudahan ya Allah saya memohon mendapatkan jodoh seorang suami yang bisa memimpin hamba dengan apa itu menjalankan rukun, menjauhi larangannya dan menjalankan semua perintahnya. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa hamba dan dosa-dosa kedua orang tua hamba, dosa suami hamba, anak-anak hamba dan keluarga hamba. Ya Allah, jadikanlah anak turun kami anak yang soleh dan solehah, anak yang ahli Al-Quran, hafid dan hafizah, dan semoga Allah melancarkan segala urusannya dan melancarnya ya Allah, menjadi anak yang patuh kepada kedua orang tua, kepada agama dan kepada negara. Ya Allah, jadikanlah hamba dan keluarga hamba di sisa umur ini diberikan umur yang barokah, umur kebaikan di akhir kami. Ya Allah, jadikanlah hamba jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, dan semoga ilmu kami juga bermanfaat bagi orang lain, dan semoga Allah menguatkan niat hamba, niat kami semuanya, dan semoga Allah menyiapkan jiwa raga kami, dan semoga Allah melancarkan rezeki kami, dan semoga Allah memudahkan urusan kami baik di dunia maupun di akhirat, dan rumah tangga kami semoga menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan semoga kita selalu dalam diberikan keistiqomahan, diberikan kesabaran, keikhlasan, dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon kepada Allah dan sehatkanlah guru-guru kami, keluarga kami, dan khususnya kepada seluruh jamaah baik halaqah ahad sampai halaqah Senin. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kami iman dan Islam, berikanlah kepada hamba untuk selalu istiqomah menjalankan perintah-Mu dan menjauhi segala larangan. Tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada hamba ya Allah. Jadikanlah anak hamba putra-putri yang salehah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa semua keluarga kami dan teman-teman kami serta kaum muslim muslimat di seluruh dunia ini. Ya Allah, berilah kami kesehatan, berilah kami umur yang panjang, umur yang barokah dan bermanfaat bagi orang banyak, dan mudahkanlah semua urusan kami di dunia dan di akhirat. Dan berilah kemudahan kami untuk menjadi tamunya di Baitullah bersama keluarga ya Allah, dan mudah-mudahan di akhir hayat kami jadi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibu-ibu sekalian, tadi Bapak meminta menyampaikan 3 keinginan masing-masing, ya? Kan? Cukup 3. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tadi menyampaikan doanya masing-masing. Memang ketika kita berdoa, sesungguhnya kita itu memberitahukan kepada Allah, ya Allah, aku ingin ini. Iya? Iya tak? Ingin punya mobil, ingin punya suami, ingin punya sawah, ingin punya keturunan, semua menyampaikan keinginan dengan cara berdoa. Sebenarnya kalau sesuai dengan perintah, seperti halnya ibu-ibu dulu ujian, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Pertanyaan pertama, siapakah Presiden Republik Indonesia? Umpamanya ini dulu ya, umpamanya. Semestinya langsung Presiden Republik Indonesia adalah sesuai dengan pertanyaan atau permintaan. Tadi Bapak meminta menyampaikan 3 keinginan, kemudian disampaikan doanya, keluhannya masing-masing. Tidak apa-apa juga. Sama halnya dengan tadi, siapakah Presiden Republik Indonesia sekarang? Pertanyaannya itu, dijawabnya, ya Allah, yang aku ketahui Presiden Republik Indonesia sekarang adalah Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo itu berasal dari kira-kira seperti itulah. Boleh atau tidak? Boleh. Bagi seorang guru, bagi seorang dosen, tidak boleh menyalahkan jawaban seperti itu. Kenapa? Karena di dalam kalimat-kalimat itu ada yang benar. Jawabannya adalah presidennya siapa? Joko Widodo. Seperti halnya dengan ibu tadi, disuruh menyebutkan 3 keinginan, mestinya kan hanya 1. Pak, 1 saya ingin dikabulkan doanya. Saya ingin setiap doa saya dikabulkan. Yang kedua, saya ingin setiap amal ibadah saya diterima dan dilipat gandakan pahalanya. Yang ketiga, saya ingin masuk surga. Ya. Itu jawaban yang singkat, padat, S P T. Singkat, padat, tepat. Kalau mau dijelaskan tambahin lagi, SPTJ, singkat, padat, cepat, jelas. Ya. Nah, tambahin lagi mantap, tambahin lagi mantul, tambahin lagi maknyus. Wah, itu sama tadi. Yang dimintanya 3, tapi nggak apa-apa. Semuanya ini benar. Hanya para ulama mengatakan bahwa setiap orang beriman hampir bisa dipastikan punya 3 keinginan, yaitu setiap doanya dikabulkan. Yang kedua, dilipat gandakan pahalanya. Sedekah 1.000 rupiah, tapi ingin pahalanya. Iya tak? Banyak kesalahan tapi ingin masuk surga. Boleh? Boleh. Coba lihat Nabi Adam. Kalau ibu mengatakan ingin masuk surga padahal banyak salah. Boleh? Boleh. Tapi lihat, Nabi Adam diusir ke surga bersama istrinya. Siapa namanya Bu? Hawa. Siapa? Hawa. Alhamdulillah tahu ya.
diusir dari surga, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu. Nah, di dalam Al-Qur'an itu apa? Wa qulna bitu, ihbitu itu apa? Pergi, turun, keluar dari surga. Usir kalau bahasa kita sekarang. Saya agak terbayang juga itu dengan ada seorang yang mbak-mbak itu malam-malam ketok-ketok rumah Pak Muhaimin. Bapak juga kaget, itu kan nggak biasa ada malam-malam ketok-ketok pintu itu. Tok-tok-tok langsung saya kabur. Ada siapa itu? Benar itu pertanyaan Pak Muhaimin. Dikiranya ya, pokoknya takut lah, nggak tahu kalau hari itu tuh betul-betul merasa takut. Apa polisi itu apa gitu kan? Padahal juga Bapak resmi datang ke sini, punya surat izin dari negara. Tapi ketika ada malam-malam kaget itu, Bapak, ada siapa itu? Bapak dari kamar mandi lagi. Kamar mandi itu, Bapaknya lihat tenang loh. Dia kan mungkin karena orang sipil tenang saja. Pas dilihat ada orang yang kesusahan, yaitu tadi bayang di terminal. Ya, bahasa katanya kan diusir malam-malam, malam-malam, ya. Ya mungkin pernah ke situ, mungkin dari situ, pernah ke situ yang membola, yang menjadi sorotan bahwa itu betapa kan itu ya, betapa susahnya orang dalam keadaan susah seperti itu diusir, harus keluar bawa barang banyak, mau kemana? Begitu. Nabi Adam dengan Hawa juga di terminal Dari surga. itu gara-garanya satu, memakan buah terlarang. Wa qulna bitu, kata Allah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah. Boleh makan itu. Boleh makan anggur, boleh makan salak. Di surga ada salak? Ada. Ada salak. Ya? Percaya tidak? Bisa? Ada. Di surat Al-Waqiah ada bisa. Anggur ada, pisang ada, segala macam. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal ara'iki muttaqiun lahum fiha fakihatu wa lahum. Artinya fakihah itu, fakihah artinya buah-buahan, segala macam buah itu yang belum pernah kita makan di dunia, insya Allah ma yadza'un la maqtu'atin wa la mamnu'ah, tidak ada musimnya, sepanjang musim ada terus. Wala mamnu'ah, tidak ada yang terlarang kecuali satu. Tadi Nabi Adam, apa itu? Syajaratul khuld, pohon khuld atau pohon yang terlarang. Jadi kalau kita di dunia ada musim durian, ada musim rambutan, ada musim apa lagi? Lengkeng. Dari musim durian sampai musim apa? Rambutan. Akhirnya tidak ada musiman, sepanjang masa ada satu. Karena satu kesalahan, karena memakan buah yang terlarang, Nabi Adam diusir ke dunia. Kita banyak kesalahan, ingin masuk surga, tapi boleh atau tidak boleh? Ingin masuk surga, cirinya orang yang beriman. 3 keinginan. Yang pertama tadi Bu, apa? Setiap doa doanya dikabulkan. Yang kedua dilipat gandakan. Dan ketiga masuk surga. Betul? 3 keinginan. Cukup 3 keinginan ya. Nggak usah disebutkan. Boleh lah, nggak apa-apa. Ingin punya sawah 1000 hektar, sapi 10.000, apa-apa. Kuncinya di mana? Doanya dikabulkan. Pirtini ini apa Bu? Pirtini ini. Coba Ibu. ini Sudah betul atau belum? Salah. Pirtini
Pertinggi ini. Pertinggi ini. Lurus, dikabulkan. Diganti dengan huruf O. Pertanyaan. Tinggi ini ganti dengan huruf O semuanya. Loh, nggak boleh ada pertolongan di sini. Ini ibarat nanti di akhirat tidak ada pertolongan. Pertonyo. Betul? Dilatih bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab atas perbuatan masing-masing. Ulangi. Kemarin juga maaf, kemarin itu sama. Bapak Akhirnya bilang, jangan mudah menganggap enteng, jangan mudah menganggap sepele, apapun juga dalam hidup. Tidak ada yang sepele dalam kehidupan ini. Contohnya tadi menirukan satu kata itu. Sampai ada yang beberapa kali betul, maaf. Kemarin ada. Coba kalau tanyakan yang halaqah yang kemarin. Susah tiba-tiba itu. Makanya ini dilatih sebelum ketemu malaikat munkar nakir itu. Nah, anggap saja ini malaikat. Ya. Coba pegang mic-nya sekarang. Apalagi kalau sampai megang nih. Nah. Alhamdulillah. Tapi jangan sampai salah nanti ketemu malaikat munkar nakir. Portonyo. Gitu ya, Bu. Pertanyaannya tadi kan ingin doanya di setiap doanya. Bagaimana agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi pertanyaannya kan gitu. Setiap orang beriman, kita semua insya Allah ingin tadi yang banyak-banyak itu doa semuanya, permohonan dan benar semuanya. Tidak ada yang salah ini, tidak ada yang salah. Jawaban itu kalau dinilai semuanya salah, semuanya salah. Tapi masalahnya adalah bagaimana supaya keinginannya itu tadi, doanya itu dikabulkan. Yang pertama, yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Imam siapa, Bu? At-Tirmidzi. Itu perawi hadis yang menyampaikan hadis. Ya. Belajar walaupun nanti bikin barlen. Tahu barlen? Bubar kalian pulang dari sini bubar lupa semuanya tidak apa. Allah Maha tahu, Bapak juga tahu. Tiap Ramadan kesini kalau ditanya yang Ramadan dulu kan, tidak apa-apa ya biar. Yang penting apa urip. Yang penting urip, tapi jangan hanya urip. Kambing urip apa betul? Urip. Kambing makan? Minum? Kembang biak? Berkembang biak? Kita makan? Minum? Berkembang biak? Sama. Supaya tidak sama dengan hewan, maka kita harus berdoa. Satu-satunya perbedaan manusia dengan hewan adalah berdoa. Tidak pernah ada hewan yang berdoa. Tumbuh-tumbuhan tidak. Dia bertasbih, memuji. Tidak ada permintaan kambing, ya Allah jangan disembelih aku. Enggak. Ya. Daun-daunan itu bergoyang itu bertasbih, hanya memuji membesarkan Allah. Tidak ada yang minta panjang umur. Tidak ada yang supaya buahnya itu lebat. Itulah perbedaannya. Jadi supaya kita berbeda dengan hewan adalah satu apa? Berdoa. Supaya doa kita dikabulkan, kata Imam At-Tirmidzi, man sarrahu, sambil mengingat-ingat ya,
Man sarrahu ayyastajiballahu inda syada'idi wal qurabi falyukthirid du'ai inda rakhai. Diam semua ya, serius semua ya. Perhatikannya luar biasa ya. Apa Bu tadi Bu? Tidak apa-apa. Memberikan challenge itu apa Bu? Tantangan. Barang siapa yang bisa hafal satu hadis ini kemudian mengamalkannya akan diberi hadiah $200 kontan. Diulang sekali lagi. Man sarrahu, boleh menirukan, boleh. Ayyastajiballahu inda syada'idi wal qurabi falyukthirid du'ai indar rakhai. Monggo. Sudah enggak usah pusing-pusing lagi. Barang siapa yang ingin dikabulkan doanya pada saat kesusahan, kesedihan, menghadapi banyak masalah, falyukthirid du'ai, maka perbanyaklah doa indar rakhai. Mohon tadi sampai karena mau nyambung ke bahasa Arab, doanya itu maka perbanyaklah doa indar rakhai, perbanyaklah berdoa pada saat bahagia. Jika ingin dikabulkan doanya, yang pertama adalah perbanyak doa ketika kita bahagia. Dikabulkan doanya ketika kita susah, maka perbanyaklah doa pada saat senang. Kenyataannya bagaimana ibu-ibu sering berdoa pada saat susah atau pada saat senang? Dua-duanya Pak. Dua-duanya. Sekarang jujur. Jujur. Sampean itu sering berdoa sampai nangis-nangis itu ketika sampean senang atau susah? Susah. Sering tahajud duha itu pada saat terminate atau pada saat mendapat majikan? Setiap hari doa Pak. Setiap hari. Ya, boleh. Ya, sampean. Duha kalau pas libur. Hah? Waktu kerja berdoa sampai kalau kita nggak bisa sama. Ngomong apa? Betul nggak? Menurutmu coba pilih. Dia kalau Oh bisa, coba tolong bantu paham dulu. dia belum bisa sholat duha dimajikan. Sholat duhanya pas libur saja. Mic-nya dipakai baru bisa. Kalau bekerja tidak bisa sholat duha. Iya. Kalau libur harus bisa sholat duha. Jadi ya, tadi kan ngomong. Ya kan tadi Bapak tanya, sampean itu kita ini ibu-ibu mohon maaf, sering berdoanya pada saat senang atau pada saat susah? Susah. Ya kalau sering berdoa pada saat susah, mungkin dan pantaslah kalau doa kita tidak dikabulkan ketika kita sedang susah. Harusnya sering berdoa pada saat kita mendapat gajian. Senang loh. Senang kan dapat gajian ya? Naik gaji senang? Nah, pada saat itulah baca apa Bu? Alhamdulillah saja. Iya. Terima kasih kepada CC ya Pak. Sempurna berkah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bagus. Pertanyaannya, apakah sujud syukur? Bisa juga. Pertanyaannya sujud syukur atau tidak, bukan bisa atau tidak. Dapat.
Tidak. Pas. Ya, Kak? Alhamdulillah, uangnya terus dicium Pak. Wah, uangnya alhamdulillah. Tapi langsung melayang ke Indonesia, Bapak. Yang bagus sujud syukur. Sujud itu bukan hanya ketika sholat, tapi diantaranya adalah sujud syukur ketika kita menghadapi menerima kebaikan. Anak sehat lulus, alhamdulillah sujud syukur. Kenapa sujud? Karena itu tanda berterima kasih juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampean kan pengen jodoh tadi kan? Nah, kalau nggak pengen jodoh mesem. Yang kedua, ya. Yang pertama tadi apa? Perbanyak doa pada saat falyukthir du'ai indar rakha'i man sarrahu ay yastajiballahu inda syada'idi wal kurabi falyukthir du'ai indar rakha'i. Gak apa-apa itu, jangan memaksa menyusahkan, menggolimi diri sendiri. Sampean itu bukan jurusannya, kan? Jurusan sampean itu masa ada bagiannya masing-masing, gak apa-apa. Kalau sampeannya ingin hafal itu sama halnya dengan mengambil kaplingnya para ustaz. Enggak, sesuai dengan profesinya. Dalam Quran ini pemakuran. Qul kullun ya'malu ala syakilati, yang artinya setiap individu harus bekerja berbuat sesuai dengan profesinya masing-masing. Sesama manusia jangan jangan mendahului. Itu iklan, kalau di Jakarta itu ada iklan bis biasanya. Sesama bis penumpang jangan saling mendahului menyalip. Yang kedua tadi gue apa supaya kita hanya ini sebagai sebuah ikhtiar ya. Yang kedua keinginannya adalah melipat gandakan pahala. Tapi ini masih kita membahas bagaimana supaya doanya dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah kisah ketika masih hidup, memanggil salah seorang sahabat Rasul yang digelari dengan Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Coba, mohon maaf, siapa? Jawabannya siapakah lalu mohon juga. Siapakah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ibu maaf kalau mendengar nama Rasulullah disebut jawab Allahumma shalli alaihi. Biasakan begitu ya biar. Karena salah satu ciri umat Rasul yang paling pedih adalah kalau mendengar nama Muhammad disebut tapi tidak menjawab Allahumma shalli wa sallim. Pirtini ini gak lancar semua ini sekarang. Tapi ini wajah-wajahnya belum ini yang modern. Coba tirukan. Yang mana Pak? Yang pirtini ini. Pirtini ini. Alhamdulillah. Pinter ya. Pertanyaannya siapakah sahabat Rasul yang digelari atau memperoleh gelar Amirul Mukminin? Secara Islam dan apa? Bukan. Siapa? Umar Ibnul Khattab. Umar Ibnul Khattab. Kalau di dalam sejarah Islam, Umar Ibnul Khattab sebelum masuk Islam itu termasuk apa? Jeger lah kalau kita. Jeger. Kalau ayam? Ayam punya? Jeger. Jago. Jeger. Ya. Jeger, preman, galak, ganas, ditakuti. Sebelum masuk Islam. Tetapi setelah masuk Islam pada tahun 5 kenabian atau sejak Rasulullah 5 tahun diangkat menjadi Rasul, Umar Ibn Khattab
menjadi pembela utama, orang yang paling berani siapapun yang menentang dakwah Rasulullah SAW. Suatu hari di musim haji, Rasulullah SAW memanggil Umar yang waktu itu tentu belum memperoleh gelar sebagai Amirul Mukminin. Wahai Umar, ya Umar ibn Khattab, ta'al, kemari. Panggillah. Ada apa ya Rasul? Umar ibn Khattab menjawab, ada apa ya Rasul? Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, nanti jika musim haji tiba, tahun yang akan datang atau tahun kapanpun di musim haji, temuilah seorang jamaah haji yang berasal dari Yaman dengan memiliki ciri-ciri tanda-tanda tersendiri pada bagian apa ini namanya? Leher bagian belakang, pundak, di bagian leher belakang. Umar ibn Khattab tentu bertanya-tanya, ada apakah gerangan ada? Gerangan ada apa? Ada apa? Kenapa aku harus menemui seorang jamaah yang memiliki tanda-tanda tersendiri? Rasulullah tidak memberitahukan pada mulanya, tapi kemudian menjelaskan bahwa salah satu keistimewaan seorang jamaah haji tadi adalah dikabulkan setiap doanya, maka mintalah kepadanya doa wahai Umar. Kaget Umar ibn Khattab yang seorang khalifah, seorang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, ternyata masih ada orang lain yang doanya selalu dikabulkan. Singkatnya cerita, beberapa tahun setelah wafat Rasulullah SAW, musim haji pun tiba dan Umar ibn Khattab mencari-cari gerangan, mencari-cari siapakah gerangan jamaah haji. Tahun pertama belum ketemu, tahun kedua sampai tahun ketiga baru ketemu bahwa yang dimaksud adalah seorang jamaah haji dari Yaman memiliki tanda sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ditemui, biasa tanya-tanya mukadimah dulu gitu ya. Jadi kalau kita punya hajat, punya keinginan itu harus ada apa dulu Bu? Mukadimah. Jangan to the point. Mau ketemu temannya mau pinjam uang, jangan langsung minta, Mbak hari ini punya uang mau pinjam. Tapi apa? Wah, disanjung dulu, dipujak dulu. Apa kabar Pak? Sehat sampai hari ini semakin cantik ya. Gitu ya. Itu prosnya itu wah betul deh. Pros sampean itu nomor 1 lah kira-kira. Padahal punya ada udang bukan di balik batu, di balik rempeyek. Ada udang di balik rempeyek. Akhirnya disampaikan bahwa Umar ibn Khattab dipesani oleh Rasulullah supaya mohon didoakan. Jamaah haji tadi sakit kaget. Kenapa? Karena kita bahwa yang dihadapi adalah seorang Amirul Mukminin, kepala negara, khalifah. Seorang khalifah yang keberapa Bu? Yang kedua. Keberapa Bu? Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Utsman bin Affan. Yang ketiga Umar bin Khattab. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah ini juga ibu-ibu sebaiknya tahu. Oke Bu, Presiden Indonesia yang pertama siapa? Sebutkan Presiden Indonesia yang pertama sampai yang ke-7. Soeharto. SBY. Bukan, PJ Habibie. Kalau PJB Bang Jawa Barat. Habibie. Jokowi. Satunya itu yang Susilo. Yang SBY. SBY.
Kan sampeyan kan suka. Ya, wes, lumayan apa. Tapi khalifah Islam itu mestinya tahu nih Bu. Yang pertama siapa? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Wajib nih Bu. Karena kaitannya dengan apa? Para sahabat. Kita kalau di dalam doa itu la hadrati arwahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi. Ada tuh orang tuanya juga di atas orang Pakistan. Iya, Pak Mo juga sudah pernah mengingatkan jangan seperti apa children care itu. No. Orang tuanya ini dah. Iya. Orang tuanya. Tadi apa Bu? Nah, harus tahu para sahabat karena ketika kita berdoa selain memohon wasilah perantara kepada Rasulullah, keluarganya juga kita mohon perantara kepada para sahabat. Begitu loh ya. Nah, itu makanya perlu tahu. La hadrati arwahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi, gitu kan? Semua. Terus nanti kepada siapa? Para sahabat. Nah ini para sahabatnya paling tidak itu yang empat itu. Yang empat itu tahu. Bahkan kalau di dalam sholat Jumat itu ada satu madhab yang mesti menyebut nama-nama para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq, Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ini yang menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Yang pertama, teman yang paling dekat sampai putrinya, salah satu putri dinikahkan dengan siapa? Rasulullah. Siapa yang tahu ada putrinya Abu Bakar? Aisyah. Abu Bakar putrinya cari sendiri lah, ya. Abu Bakar. Kemudian yang kedua apa? Utsman bin Affan. Ketiga Umar bin Khattab. Baru yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setelah bertemu dengan jamaah itu tadi, maka kemudian seseorang itu yang bernama Uwais Al-Qarni mendoakan Umar ibnul Khattab. Yang menjadi pelajaran bagi kita adalah mengapa Uwais Al-Qarni, orang yang tidak punya, orang yang sangat sederhana, miskin, tetapi setiap doanya dikabulkan. Setelah ditelusuri ternyata rahasianya adalah karena Uwais Al-Qarni berbakti kepada ibu bapaknya, terutama kepada ibunya. Dari Yaman digendong karena ingin bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak pernah bertemu. Hanya demi kecintaannya dan ketaatannya kepada ibunya, ia rela menggendong ibunya yang sudah papa, yang sudah tidak berdaya. Ridallahi fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Nah, pelajarannya yang kedua adalah kalau kita ingin dikabulkan doa kita, berbaktilah kepada orang tua, doakanlah kedua orang tua kita meskipun umpamanya mungkin sudah tidak ada. Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani. Jadi dengan mendoakan ini, dengan membaca doa ini, sebetulnya itu adalah bagian dari agar supaya doa kita dikabulkan. Yang ketiga, ini nampaknya waktunya hampir habis, tinggal 1 menit. Jadi yang ketiganya belum bisa disampaikan. Oke, ibu sekalian, mungkin yang kedua supaya doa kita dikabulkan, banyaklah berdoa pada saat kita bahagia. Kemudian seringlah membaca Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani. Yang ketiga, kalau berdoa jangan to the point, baca sholawat dulu. Ya, syukur kalau bisa yang banyak. Kalau enggak ya baca
sholawat dulu, mukadimah dulu, seperti halnya kita nulis proposal, ya. Hadilah baru sampai di bekerja. Kali hari ini pada semua ada maunya, ya. Nah, baca sholawat dulu setidaknya 3 kali, kemudian sholat baca istighfar 3 kali, kemudian surat Al-Fatihah, barulah berdoa. Itulah etika, adab, tata cara berdoa. Mudah-mudahan setiap doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan gelisah, ini semuanya doa-doa keinginan yang tadi semuanya sudah baik. Ya, tinggal laksanakan, minta kepada Allah dengan 3 hal tadi. Pertama, sering berdoa pada saat tahiyat. Yang kedua, sering-seringlah membaca Rabbighfirli wa liwalidayya wa dan yang terakhir awali dengan sholawat, istighfar, kemudian al-fatihah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi hidayah wa taufiq. Mari kita akhiri doa dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan